Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindu Siang bersama saya Nata Harman. Pemirsa, memasuki tahun ajaran baru tahun 2025-2026, warga mulai berburu seragam dan perlengkapan sekolah di Pasar Mester Jatinegara, Jakarta Timur. Tahun ini omset pedagang perlengkapan sekolah meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Pasar Mester Jatinegara, Jakarta Timur mulai ramai pengunjung yang mencari perlengkapan sekolah. Dari buku tulis hingga seragam sekolah kini diburu pengunjung. Peralatan menulis banyak dicari orang tua murid di samping sepatu dan perlengkapan lainnya. Beli perlengkapan sekolah, beli buku, pulpen, seragam sekolah. Mumpung belum terlalu dekat dengan waktunya sekolah, jadi kita lagi prepare. Sampai kapan sih ini libur sekolahnya? Insya Allah sampai tanggal 13, tanggal 14 Juli sudah masuk kembali. Menurut pembeli, harga perlengkapan sekolah di pasar ini lebih terjangkau. Seragam sekolah dijual dengan harga beragam, mulai dari Rp120.000 hingga Rp140.000. Ya, sampai akhir bulan masih rame. Soalnya kan kalau baru masuk kan biasa baru pengenalan sekolah. Kalau kita sih kan biasa grosiran buat jual lagi. Ya lumayan lah kalau sekarang sih. Pedagang merasa senang karena keuntungan pada tahun ini meningkat dibanding tahun lalu. Mereka juga berharap keuntungan dari penjualan perlengkapan sekolah terus naik hingga mendekati hari masuk sekolah nanti. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada siang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang berada di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Baik, selamat siang Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Ya baik, terima kasih Nata. Pada saat ini arus lalu lintas di kawasan ini dalam keadaan ramai dan lancar, namun perlu kami informasikan kawasan ini masih dalam tahap pembangunan stasiun LRT yang akan berakhir hingga pada tanggal 30 Agustus 2026, sehingga memang rekayasa lalu lintas di kawasan ini ada beberapa ruas jalan yang ditutup untuk memperlancar proses pembangunan LRT di kawasan ini. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Untuk kendaraan dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Menteng menggunakan lajur sebelah kiri dapat langsung lurus menggunakan jalur ini. Kemudian sebagai informasi, Jalan Padang Panjang ditutup dan Minangkabau Barat serta Jalan Minangkabau Timur, Jalan Sultan Agung mengarah ke Matraman melalui Jalan Pramuka juga ditutup. Untuk itu kendaraan yang akan mengarah ke Jalan Matraman dapat melintas melalui SPBU dan juga SPBU Pertamina dan langsung masuk ruas Jalan Saharjo lajur sebelah kiri, kemudian dapat melanjutkan perjalanan melalui Jalan Manggarai. Tentunya rekayasa lalu lintas di kawasan ini akan terus berlangsung hingga 2026 di bulan Agustus. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian memang di kawasan ini juga tersedia rambu petunjuk yang memang menunjukkan arah. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arah yang sudah ditentukan sehingga terciptanya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan proses pembangunan di kawasan ini juga dapat berjalan dengan lancar. Dan memang sampai siang ini masih banyak pengendara roda 2 maupun roda 4 yang melawan rekayasa lalu lintas yang sudah diatur di kawasan ini. Hal ini perlu jadi perhatian kita semua untuk selalu tertib mengikuti rambu yang ada untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian atas sebagai informasi, Polda Metro Jaya sedang melakukan uji coba yang akan diberlakukan pada 7 Juli pukul 6 sampai dengan pukul 8. Kemudian di jam 17.00 sampai dengan 20.00 waktu Indonesia bagian Barat di jalur keluar tol Jati Asih menuju Wibawa Mukti, di mana ini kebijakan untuk melaksanakan uji coba pembatasan kendaraan berdimensi besar
ton yang tidak diperbolehkan keluar di tol Jatuhasi kecuali angkutan sembako dan BBM. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti kebijakan yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan maupun instansi terkait. Hal ini untuk mengurangi kepadatan kendaraan di kawasan ini, kemudian meningkatkan keselamatan pengguna jalan khususnya di jam-jam sibuk. Dan bagi Anda yang akan beraktivitas, periksa kembali kelengkapan kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan, kemudian Anda sendiri dalam keadaan sehat. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Nata, kembali ke Anda di studio. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, tradisi pacu jalur atau pacu sampan panjang di Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau mendadak viral di media sosial, bahkan hingga ke mancanegara. Atraksi tarian saat jalur melaju menular membuat beberapa pemain klub sepak bola dunia ikut memperagakannya. Lantas seperti apa tariannya dan berikut informasinya untuk Anda. Inilah tarian tradisi pacu jalur atau pacu sampan panjang di Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau yang viral di media sosial bahkan hingga ke mancanegara. Sementara sosok anak yang menjadi perhatian dunia ini adalah Ryan Arkandika di bangku sekolah dasar. Dika tak menyangka aksinya ini menjadi sorotan, bahkan sampai sejumlah pemain sepak bola dari beberapa klub. Seperti anak lainnya, Dika tetap bermain dengan teman sebayanya, meski dirinya kini sedang viral di media sosial. Setelah atraksi tariannya di atas perahu melaju mencuri perhatian. Senang Dika jadi anak tari? Senang. Senang ya. Memang cita-citanya jadi apa? Jadi anak tari atau seperti apa nanti? Cita-cita aja pengen tari. Nggak mau jadi yang lain? Memang mau jadi anak tari? Orang tua Dika pun tak menyangka anaknya tukang tari pacu jalur viral di media sosial, bahkan ke seluruh dunia. Nggak nyangka lah. Nggak sangka, Bu? Nggak sangka. Soalnya dari sekian banyak tukang tarian. Kenapa harus dia? Iya, kenapa harus Dika gitu. Ibu tahunya si Dika viral kapan, Bu? Beberapa hari yang lalu lah. Soalnya malam itu adik udah bilang juga ada video Dika, ini ada video Dika. Ini mungkin viral nih Dika. Orang tua Dika mengaku, sejak video viral, beberapa pihak dari luar negeri telah menghubunginya untuk bertemu langsung dengan Dika. Mereka ingin mengetahui secara langsung budaya pacu jalur. Berbagai gaya atraksi tarian yang diperagakan di atas jalur ternyata didapatkan Dika secara otodidak. Video tari yang viral tersebut merupakan debut perdananya di tahun lalu di event Pacu Jalur Nasional 2024 di tepian Narosa, Kabupaten Kuantan, Singingi. Dari Kuantan, Singingi, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan.